Karena kan kita kan kerja di hutan bang, ya, tengah-tengah hutan. Dua pekerja itu kayak entah nggak denger, entah budek, entah dibudekin apa gimana. Kita nggak tahu dah tuh di situ tuh. Tapi kita udah teriak dan mereka pun notice kita, ngeliat kita gitu berarti. Nyuruh dia naik tuh dia ngeliat. Cuma yang satu karena udah di tengah-tengah susah gitu larinya kan karena kan lumpur bang ya. Nah yang satu tuh udah nyampe di Bronjongan emang bang. Cuman air tuh udah gemuruh bang, dari jauh tuh udah bunyi bang. Kan yang namanya air bah itu kan udah ada kayu segala macam lah, lumpur segala macam. Jadi bunyinya tuh kayak gemuruh petir gitu kayak. Jadi dari jauh tuh udah kedengeran. Wah air bah udah mau nyampe nih. Begitu air bah udah mau nyampe bang, itu kan yang paling duluan tuh di situ kalau nggak salah seingat saya pohon kelapa ya. Itu langsung ngehantem yang di deket Bronjong ini bang. Kan ada pekerja tuh tadi udah mau naik, ngehantem bang. Dan kepalanya putus bang. Kepalanya. Jadi kayak astagfirullah. Saya cek, mainin center. Si Mas Dion udah ngomong, cek, janganlah main center gitu kan. Nengoklah ke atas. Tiba-tiba diem. Nah, si Dean nih, lihat. Oh, astagfirullahaladzim. Langsung ngumpet nih di belakang si Rahman nih. Saya sama Rahman yang nggak ngeliat ya, yang nggak istilahnya nggak tahu lah itu apa karena kita ngeliat tuh nggak ada apa-apa. Si Dean nih ngomong itu ada pocong di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrun Coach Vlog. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil nih menghadirkan salah satu narasumber yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman horornya waktu di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin kalau orang Jakarta atau orang Jawa Barat atau orang Banten dan sekitarnya ya nyebut Jogja itu Jawa Tengah ya. Tapi padahal Jogja itu kan daerah istimewa, jadi punya provinsi sendiri. Tapi karena letak geografisnya adanya di Jawa Tengah, jadi kebanyakan kita nyebutnya mau kemana? Mau ke Jogja, oh Jawa Tengah, gitu kurang lebih. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa nih namanya bang nih? Dimas Bayu bang. Bang Dimas. Gimana kabar bang Dimas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Kulon Progo nih by the way dari daerah mana nih bang? Kulon Progo itu pinggiran daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sama kayak Bantul, Gunung Kidul. Jadi kayak Sekitaran semacam gitu ya? apa ya? Tata letaknya tuh kayak pusatnya itu di Jogja. Oke. Kabupaten lah. Kabupaten ya. Masih kabupaten. Dan waktu itu tahun berapa kejadian horor di situ? 2017 sampai 2018 kurang lebih. Oke siap. Berarti udah kisaran 5 sampai 6 tahun yang lalu ya. Waktu itu udah nikah bang? Belum. Belum lah. Masih bujangan. Iya. Oke siap. Tahan dulu bang Dimas ya. Siap. Seperti biasa sebentar ceritanya kita kata syahdu dulu. Cara terbaik buat meramalkan masa depan kita adalah dengan menciptakan masa depanmu sendiri. Tetap berusaha ya pastinya dan selalu berdoa dan pantang menyerah. Semangat para pejuang keluarga. Capai impian kita semua. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Dimas, kisah pengalamannya nih Bang? Itu mulai tahun 2017 bang ya. Itu pertama kali gue dapet pekerjaan di luar daerah gue gitu. Berarti kan jauh lah. Biasanya kan gue kayak ya Jabodetabek gitu-gitu kan kalau megang proyek. Karena kan bokap kan emang kontraktor juga dan gue emang ngikutin bokap. Oh bokap kontraktor? Pade gue pun juga kontraktor. Jadi emang keluarga gue tuh basicnya emang di kontraktor gitu kan. Jadi awal kisah tuh gue ditempatin tuh di Kulon Progo. Awalnya mau di Sleman, cuman gue dipentalin ke Kulon Progo. Begitu sampai Kulon Progo, kata gue kok ini seharusnya maksud gue, setahu gue kan udah kota bang ya. Karena kan emang
bandara internasional aja lagi dibuat, karena emang sebelahan tuh bang. Tuh lah, kok tempat begini? Maksudnya tuh, wah itu kayak hutan-hutan tuh emang ini banget lah, kayak masih rimbun. Kalau malam pun tuh kayaknya sepi. Tuh awal mula gue datang tuh gue udah mikir kayak gitu, wah ini kalau malam kayaknya horor nih. Nah itu waktu di sana tuh ngebangun apa tuh proyek? Ada proyek apa tuh? Batu Bronjong sama ngebantu underpass YIA. Oh, ya, underpass ya. Nah, akhirnya gue dikasih unjuk nih, ini mesnya. Mesnya kan di situ kan kita banyak rame ya. Ada sekitar kurang lebih tuh 2, 3, 4 sekitar ya 11-13 orang lah waktu itu. Cuma ada 4 orang aja yang bener-bener saya deket karena sebelum ada di proyek sana itu saya udah bareng dia di proyek di Jakarta. Nah awal mula gini bang, saya tuh kan diajak ke mes. Itu sama berempat-empat nih kita. Ada Mas Om Agung nih adik iparnya bapak saya. Terus ada Mas Rahman, ya kan. Terus ada Mas Ade sama Mas Rido. Nah ini 4 orang nih yang saya kenal kan dari proyek sebelumnya. Dikenalin, ini kamar lu nih Dim, yang ini bareng sama ini kasih tahu kan. Ini lemarinya. Oke Mas. Pertama kali di sana aja saya udah kaget bang. Karena tuh bangunan rumahnya tuh kayak bangunan yang nggak dipakai. Bangunan bekas peninggalan orang tua, tapi ya udah nggak ditempatin karena anaknya punya rumah di sebelahnya. Jadi orang tuanya tuh udah nggak ada. Oh ya, jadi rumah utama terus dia bikin rumah lagi di sebelahnya. Nah, anaknya itu dinempatin di rumah yang baru. Nah, pas orang tuanya meninggal, otomatis rumah yang lama ini kan terbengkalai, nggak ada yang make kan. Akhirnya disewa sama tempat kerja saya kan, jadiin mes. Di situ tuh udah mikir lah, kok kayak rumah nggak bagus gitu kalau ditempatin, maksudnya nggak cocok gitu kan. Kita kan pekerja, terus kita kan apa ya, kayak ambil andil tuh paling berat di pekerjaan itu paling berat sendiri gitu bang. Jadi butuh tempat istirahat yang seharusnya nyaman. Tapi itu nggak nyaman kalau buat saya kan, saya mikir kayak gitu. Dan kamar mandi pun awalnya tuh jelek bang, kamar mandi tuh kepisah, terus kayak gubuk. Akhirnya saya punya inisiatif nih, saya bilang, Mas, tolong ini dong ke kepala proyek gitu kan. Tolong kasih tahu, sediain kamar mandi 2 sama dapur. Janganlah begini, kasihan anak-anak yang lain. Takutnya nggak nyaman juga gitu, tinggal di situ kan. Namanya kita kerja kan dapurnya di luar kota bang. Kan kita harus apa ya, liburan aja pasti susah kan kalau kayak gitu. Minggu pun harus masuk. Dari situ ya udah dibangunin kamar mandi sama dapur di belakang. Kamar mandi tuh bererotan gini bang. Cuma yang bikin saya kesel tuh gini bang, mereka bangun kamar mandi terus bangun dapurnya dikasih atap, kamar mandinya enggak. Sedangkan di kamar mandi itu di belakang pohon jati semua. Jadi kita ngeliat begini udah pohon jati. Nah dari situ ya udah saya mikir, wah kenapa nggak diatapin sekalian? Terus kata si Mas Rahman ini, udahlah nggak apa-apa, tinggal nempatin aja gitu kan. Daripada begini, nggak kamar mandi kayak kemarin gitu kan, lebih serem lagi. Ya udahlah nggak apa-apa kan pikir saya. Padahal cuma asbes doang. Maksudnya asbes dipotongnya udah cukup gitu bang. Ya udah nih, awal mula saya kerja nih bang, kantor kan. Ternyata kantornya lebih serem lagi. Kantor itu kayak bener-bener bangunan terbengkalai, terus kayak nggak diurus bang. Bahkan tuh catnya gimana ya, kayak bener-bener nggak dicat. Jadi cat itu setengah-setengah doang. Jadi di bawahnya dicat, tapi di atas itu masih acian. Jadi nggak ketutup semua. Nah dari situ di belakang ini bangunan utama, kantor utama, ruang direksi. Nah di sini tuh ada kayak semacam tangki yang buat nampung solar. Karena kan kita kan di luar kota tuh, sedangkan tempat proyek kita kantor utamanya kan di Jakarta. Jadi kalau ngantar itu dari Jakarta, jadi ditampung di tangki itu, nggak mungkin kalau dari Dirijen kan. Jadi sini tangki, di sini tempat mekanik. Nah di belakang sini gudang bang. Nah di belakang gudang tuh kebun. Nah di belakang gudang itu bang, itu ada 2 pohon, 2 biji. Nah di dekat pohon itu ada tempat kepala gudang sama orang gudang. Terus kantin, baru musola. Singkat cerita tuh waktu itu pagi-pagi kita datang, ya awal perkenalan lah gitu kan, namanya tempat baru kan. Kenalan sama kepala proyeknya pun, kepala proyek baru, masih muda kepala proyeknya. Kenalan segala macem, udah begitu kenalan, oke, saya dilempar ke lapangan, ya kan, tugas di lapangan buat mantau segala macem kan. Ya udah, saya ikutin, saya ke lapangan. Ternyata mes udah serem, kantor udah serem, lapangan lebih serem lagi.
Karena apa bang? Jarak dari rumah ke rumah itu bisa 1 kilometer bang. 1-3 kilo lah. Berarti jauh banget. Kayak hutan-hutan gitu ya, hutan-hutan kecil ya. Udah hutan-hutan. Terus itu kayak semacam apa ya? Pertemuan antara sungai sama laut. Jadi kayak pertemuan air gitu istilahnya. Nah dari situ kan emang proyek kita kan batu bronjong ya. Fungsinya kan buat ngendaliin supaya tanah ini nggak longsor. Ya kan? Nah dari situ tuh kita kan kerja di lapangan. Ya kayak biasa lah orang lapangan kan bebas ngopi, bebas ngerokok kan. Yang penting kan kita ada di lapangan gitu, mantau segala macam. Selesai kita kerja nih bang, dari lapangan, kita pulang ke mes nih bang nih. Itu sekitar jam 9 malam lah. Karena emang kan malam nih, pengerjaan sampai malam terus. Karena apa ya, di sana tuh kita makan tuh dianterin bang. Makan siang, makan sore tuh dianterin. Maksudnya ke lapangan gitu. Kalau malam kita datang ke kantin. Begitu pulang nyampe rumah nih jam 9-an. Itu pintu kamar mandi tuh kebuka ketutup. Jadi apa ya, tuh kamar mandi pintunya kan plastik tuh bang. Yang dari plastik tuh. Itu bunyinya kencang banget bang. Duh. Nah dari situ ngecek nih. Bang cek nih orang Bogor tapi kan emang dapat petugas di situ kan ya. Dia notice itu siapa yang mainin pintu. Anak-anak mikir mainin pintu apa? Kamar mandi. Lah anak-anak baru nyampe. Orang udah dari tadi. Siapa itu yang mainin? Ngaku gituin kan. Mas Dean orang gudang ngomong. Kita tuh baru nyampe dari lapangan, nggak mungkin ada orang main pintu. Jadi semua anak-anak itu baru nyampe bang di situ. Itu pintu yang lu lihat goyang-goyang gini? Ya kebuka ketutup. Itu kalau dibilang angin nggak mungkin. Iya. Karena nalar gini bang. Kalau angin pasti pelan. Ini enggak. Dak. Dan angin nggak mungkin berkali-kali. Ini berkali-kali. Nah dari situ si bang cek ini nih ngomong. Tapi lu ngeliat kan Dim, itu pintu kebuka ketutup. Ya gue ngeliat. Cuman anak-anak juga nggak lama gue datang, mereka datang. Jadi tuh di rumah di mes itu tuh nggak ada orang, cuman si Encek sendiri. Karena emang kebetulan si Encek kan lagi sakit tuh, gitu kan. Dan posisi jabatan dia kan surveyor, nggak mungkin yang namanya dia sakit terjun ke bawah kali kan, karena nanjaknya kan susah, karena nggak ada tangga kan. Jadi ya udah dia di rumah sendirian, ternyata digangguin dari pagi sampai sore. Nah dia cerita tuh, ya anak-anak nggak percaya, ya karena pada belum ngerasain bang. Gangguin gimana dia? Kata dia tuh kayak ada yang nimpuk. Sedangkan dia kan di dalam kamar nih bang. Tapi katanya ada yang nimpuk kerikil. Gak mungkin tuh dari luar tuh kerikil. Dan kerikilnya pun ada kata dia. Nih kerikilnya. Ini gak mungkin dari luar. Luar tuh gak ada ventilasi. Jendela pun gak ada kamar tuh. Jendela tuh cuma ada di depan. Di pintu masuk. Kanan kiri itu kanan kiri pintu. Sama di ruang tamu. Gak ada lagi jendela lain. Nah kata si Encek. Tapi ini datangnya dari luar. Orang dari atas kok kata dia. Jadi kayak ditimpuk dari atas gitu bang. Iya. Lu ini kali kita masih positive thinking bang ya. Kita masih positive thinking. Kenapa positive thinking? Kita mikirnya tuh kan itu nggak ada plafon bang. Sedangkan tuh rumah yang tadi saya bilang. Namanya rumah nggak terbengkalai. Dan emang nggak ditempatin jadi rapuh temboknya. Pada rontok gitu. Pada rontok. Jadi mikirnya dari situ. Cuman setelah dipikir-pikir. Kita kan orang konstruksi nih. Kita tahu. Tembok itu gak mungkin pakai batu kerikil begini gede-gede. Karena tembok itu yang namanya udah diaci kan, aci itu kan dari semen. Sedangkan peluran itu cuma pasir sama semen. Nah itu batu gak mungkin jatuh dari situ. Ya juga ya. Nah Mas Dean ngomong, udah gak beres nih. Kita ngomong yuk. Ngomong karena akhirnya tuh ke bos. Bos bilang udah tempatin aja dulu. Lah bos sih enak rumah, ibaratkan dia disewain rumah sendiri lah kita. Ibarat udah sempit gitu istilahnya. Tapi udah sempit horor, pengap segala macem gitu bang hawanya. Jadi enak banget gitu nyuruhnya. Udah kamu tempatin aja dulu. Udah mati, wah ini kita aja yang pekerja kantornya aja udah begini. Gimana kulinya sama mandornya? Jangan-jangan mandor dikasih tempat yang gak layak, lebih gak layak lagi. Nah bener bang. Ceritanya gini bang. Di tempat kita lapangan nih bang. Itu kan kalau kuli gak mungkin mesnya itu jauh dari lapangan.
Karena biar deket gitu, biar nyampe duluan, biar langsung kerja cepet. Dan kalaupun pulang biar cepet istirahatnya. Itu kita nyari nih rumah yang nggak ditempatin di daerah sana, yang bisa disewa. Akhirnya nemu bang, salah satu rumah gitu. Di sebelahnya itu garasi, teras dulu baru ruang tamu gitu kan. Gede emang, kamarnya tuh ada tiga sekat sama dapur. Ada pintu belakangnya, tapi pintu belakang itu tuh ketutup sama tembok. Nggak ada tembusan buat keluar, nggak ada. Cuman pintu belakang itu cuman ke arah kamar mandi sama sumur yang ditarik gitu, dikerek. Terus sama buat jemur, sama buat nyuci baju. Jadi nggak bisa keluar dari wilayah belakang itu. Cuman ada pintu belakangnya doang. Nah, di situ bang, itu rumah kan terbengkalai juga bang. Tapi emang posisinya rumah terbengkalai tapi lebih bagus. Lebih kokoh daripada tempat mes gue tadi tuh, yang tadi gue kasih tahu. Akhirnya gue survei nih, ngontrol nih bareng mandor bang. Ke tempat itu, ke tempat yang bakal dimesin sama dia gitu, sama kuli-kulinya. Itu sekitar jam 5:30 sore lah, mau maghrib gitu istilahnya. Kan di sono mah kan yang namanya deket hutan, jarak rumah jauh-jauh bang, emang jauh-jauh. Cuman kalau udah ketemu perkampungan ya banyak rumah, cuman jarak dari perkampungan ke tempat proyek tuh, wah itu jauhnya minta ampun bang emang. Nah pas nyurvei itu jam 5:30, saya masuk berdua sama si mandor ini bang. Begitu masuk, setahu saya tuh dia tuh di depan saya bang. Begitu jalan kita masuk nih, ketemulah sumur yang tadi tuh, pintu belakang. Nah, si mandor nih inisiatif ngambil pengki. Tau pengki bang? Oke, tahu. Ngambil pengki nih bang nih dia. Ngambil pengki di pojokan. Saya mikir, oh buat bersihin rumah nih. Nah, begitu dia jalan lewatin sumur tadi, tiba-tiba dia diem bang. Saya panggil, Dor, lu kenapa diem? Kok nggak ada ekspresinya gitu kan? Saya lihat begini bang. Mukanya tuh saya lihat tuh mukanya. Dia natap kemana gitu. Pas saya lihat matanya lah, nengok begini, ada kepala bang di sumur. Lah saya kan kabur bang ke depan. Tapi anehnya pas saya sampai depan, si mandor tuh tetap ngeliatin begini. Ngeliatin tuh kepala. Nah saya bilang, Dor, keluar, ngapain di situ? Lu ngapain diliatin gituan? Dor. Saya ngomong begitu bang. Nah, itu mandor jalan bang. Dari arah proyek jalan. Sama pekerjanya. Jadi saya kaget. Loh, kalau itu mandor, yang di dalam siapa? Nah saya nengok, nggak ada orang. Tadi yang nge-freeze tadi siapa? Ya, kan tadi bawa ngambil pengki tuh. Nge-freeze, diem dia. Ternyata mandor tuh nyamperin anak buahnya. Jadi nalar saya lah, kalau ini mandor sama anak buahnya datang, terus yang di dalam siapa tuh? Saya nengok kan loh, nggak ada. Tiba-tiba ngilang tuh. Dor, lo habis dari mana? Lo manggil pekerja. Lah, bukannya masuk tadi sama gua? Masuk apaan? Orang masuk sendiri. Jadi gue masuk sendiri bang di situ bang. Perasaan tadi gue sama lu dah. Sama gue gimana? Orang lu masuk sendiri mas. Sama lu gue. Mas masuk sendiri. Orang saya mikir kalau misalkan saya ngebersihin ngapain? Saya punya anak buah. Anak buah saya banyak. Mereka aja yang ngebersihin gitu kan. Orang ini tempat tinggal mereka kan, bukan tempat tinggal saya. Ya juga sih, tapi tadi lu di dalam. Ah, gak usah ngada-ngada mas. Itu paling bener bang. Orang saya panggil, Dor, lu kenapa? Dia ngeliatin kepala bang. Saya nengok itu ada kepala. Saya kabur ke depan. Nah begitu saya kabur ke depan, saya panggil. Ternyata nggak lama mandor itu datang dari arah belakang rumah, dari arah proyek. Lah, itu mandor. Di dalam itu ternyata bukan mandor bang. Sampai sekarang tuh nggak tahu itu siapa. Nah akhirnya kita kerja nih bang nih. Itu kan kerja kan dari pagi sampai tadi jam 9 malam kan. Kadang juga maghrib kalau emang udah nggak memungkinkan gitu lapangan. Karena kan kita kan kerja di hutan bang ya, tengah-tengah hutan. Itu kanan kiri kan emang ya sebelah kirinya tuh kebun jeruk, tapi sebelah kanan tuh bener-bener kayak ilalang gitulah. Pohon-pohon jati segala macem kan. Nah itu keadaan segitu sekitar jam 8 lah. Jam 8 itu ya meskipun pagi tuh kadang-kadang kita tuh agak soron bang ya, kalau kata orang sini tuh agak soron, agak ya mencekam lah gitu. Was-was. Karena apa? Sebelah kiri tuh kebun jeruk. Nah, sebelah kanan itu tuh ilalang sama pohon-pohon jati. Dan ada pohon kelapa segala macam. Cuman yang bikin kita sorot tuh gini, Bang. Ini di tengah-tengah hutan. Bukannya di pinggir-pinggir jalan atau gimana. Kalau pinggir jalan mungkin kita masih berani ya. Maksudnya kayak serompal atau apa gitu kan. Nah, tiba-tiba si Encek ini nyeletuk nih, Bang nih.
ah ini mah kalau misalkan air bah datang mati semua nih. Ngomong gitu. Iya, dan sedangkan pekerja tuh ada di bawah semua bang. Karena kan emang namanya masang batu bronjong bang ya. Jadi tuh batu bronjong kan fungsinya tadi tuh buat kalau ada air bah, ada air lagi tinggi itu tuh biar nggak kekikis tanah tuh. Jadi biar ada pagar lah ibaratkan. Dari situ saya bilang, lu jangan ngomong sembarangan Cek. Emang ini Sincek emang agak serompal nih kalau ngomong. Lu jangan sembarangan Cek. Ini orang hidup semua nih, ntar toto mati beneran gimana? Kena kita. Nah nggak lama bang, emang bener. Dari atas sono tuh, kan ada bendungan tuh di atas tuh. Namanya Bendungan Sermo. Itu kadang-kadang dibuka bang. Jadi kalau dibuka nih, air tuh ngebah. Itu isinya tuh lumpur. Terus ada kayu-kayu, patah-patahan kayu. Terus bahkan ada pohon kelapa. Itu kadang-kadang utuh bang, turun bang. Ya. Jadi kan, wah ini si Encek udah ngomong begitu. Terus nggak lama kejadian emang dibuka. Tapi kan emang untungnya lagi kan kita punya K3 bang ya. K3 itu kan koordinasi sama yang di atas itu tuh yang ada di bendungan. Jadi setiap mau dibuka, itu yang di bendungan tuh selalu ngontek lewat HT. Jadi pekerja tuh udah siap-siap naik, jadi disuruh naik dulu, dievakuasi semua. Dan ada jalur evakuasinya kan, emang itu kan kewajiban di proyek kan. Ada jalur evakuasi, ada jalur amannya di mana, titik kumpul di mana. Dari situ bang, titik kumpul tuh jauh bang. Saya mikir kok dibuat jauh nih titik kumpul. Ternyata bang saking dahsyatnya itu apa? Air bah. Itu bawa bronjongan aja ikut ke bawah. Ya saya mikir lah. Terus fungsi bronjongan buat apaan kalau sampai ke bawah? Nah, bingung tuh anak-anak gue. Lah iya ya. Ini mah beneran mati nih kata Encek kalau kayak gini caranya tuh. Saya ngomong sama Mas Dean. Nah Mas Dean ngomong. Wah ini mah kayaknya kita nyerahin diri dah. Udah ditaruh di tengah hutan. Kita mati juga gak ada yang tahu kata dia kan. Udahlah jangan ngomong gitu lah Mas. Kita ikutin aja lah Mas. Namanya kita kerja kan. Kita lanjut tuh bang tuh. Ke titik selanjutnya. Itu sekitar jam-jam habis asar lah. Sekitar jam 3:30-an. Datang lagi bang. Saya pikir wah ini enak nih. Di pinggir jalan. Ternyata bang dari pinggir jalan masuk lagi ke kebun tebu. Jadi ada kebun tebu gitu bang di pinggir jalan. Kita di tengah-tengahnya bang. Itu ngebangun saluran air lagi baru. Lah ini mah kita bener-bener ditaruh di tengah hutan mulu ini mah. Nah akhirnya tuh kita ikutin lagi tuh bang tuh. Pas lagi di pohon tebu ini nih. Si Mas Dian notice sama si Encek. Encek lagi nih yang ngomong. Wah ini kalau ada setan yang di film-film nih mati kita nih. Misalnya kayak kalau di luar negeri kan ada tuh yang apa sih tuh boneka-bonekaan sawah. Itu kan sering ngebunuh-bunuh tuh. Si Encek ngomong begitu. Oh udah ngebahin kayak gitu. Iya kalau wah lu cek dari tadi ngomong aneh-aneh mulu. Diomelin kan sama Mas Dian. Saya timpalin lagi. Lu aja ada cek yang mati duluan dah. Ya jangan lah kata dia. Ya udah kan. Habis ngobrol-ngobrol kita disitulah tuh. Dia kan survei. Si Encek ini kan survei nih. Nembak tuh sama si Mas Dean kan. Karena emang waktu itu posisinya survei itu cuma ada 3 orang. Sedangkan titik itu ada 7 titik. 7 titik apa pembangunan. Jadi gak kekumpul tuh bang. Jadi gudang disuruh megangin alat. Kayak semacam penggaris gitu dari atas sampai bawah. Nah si Encek tuh yang nembak. Yang pakai alat ininya. Tembakannya. Nah dari situ kita kelar. Maghrib nih bang. Kita pulang. Nah si Encek lagi masak mie. Pokoknya tuh anak-anak di sana tuh udah kayak anak-anak kos-kosan lah. Makan tuh hampir setiap hari mie. Encek masak mie. Kata Encek, lah ini kok mie gue warna merah. Dibawa nih ke ruang tamu bang. Si Dian lihat, lu kasih cabai apa kasih bubuk cabai apa saus itu Encek? Kagak mas. Ini perasaan gue kagak gue kasih apa-apa kok. Lah orang Indomie ini bang tau gak rasa soto? Soto mie yang warna hijau tuh. Indomie begituan, tapi kok warna merah. Nah akhirnya dimakan sama Encek, lah diudahin bang. Itu kalau kata Encek tuh di situ tuh di atas mulut, di bagian apa ya dinding-dinding mulut sama di lidah tuh wanginya tuh kayak kita abis makan gajah tau bang. Makan gajah terus kayak ada yang nempel. Tapi tuh wanginya tuh amis banget kata dia. Nah dari situ akhirnya dibuang tuh sama dia tuh. Masak lagi, ngerebus lagi. Tapi selama berapa kali dia ngerebus tuh 3 kali. Warnanya sama merah. Dicek tuh ininya namanya apa? Pancinya. Lah, perasaan panci kagak merah. Kalau merah kena air keran juga udah merah dari awal. Kok ada ginian? Nah, notice lagi ke atas bang. Itu di atas bang, kan tadi ada genteng tuh.
Nah, jadi pas ditengok ke atas, ternyata di atas tuh ada semacam cairan warna merah. Itu kayak darah, tapi mungkin kalau dari nalar itu bukan darah, kayaknya getah deh bang. Soalnya kan di situ banyak pohon jati ya. Karena pohon jati tuh emang bener, pohon jati tuh kalau kita belek emang warna merah kadang-kadang getahnya tuh. Netes ke bawah. Netes ke bawah. Indominya dia itu. Cuman yang nalar kita tuh gini bang, di belakang persis itu nggak ada pohon jati bang. Jadi di kanan kiri rumah itu nggak ada pohon jati. Emang ada kebun jati banyak, cuman jaraknya tuh bisa ya 4 meteran lah. Oh jauh ya. Namanya jati kan harus ditanam kan jauh-jauhan bang ya. Nggak mungkin dempet-dempetan, karena kan emang buat incer tinggi kan, tinggi gedenya. Begitu dia masa ketiga dia udah kesel. Jadi karena mungkin dia kesel kali bang ya, udah 3 kali ngerebus itu sama-sama aja. Akhirnya dia ke kantor nih, karena kan di kantor ada kantin nih. Akhirnya dia nyari gorengan di kantin itu kan. Begitu dia nyari gorengan, dia makan, dia cerita tuh sama orang-orang kantor situ kan, yang lagi masih ada di situ. Kepala pelaksana, kepala teknis itu diceritain. Ternyata bang, di kantor itu ada hal aneh juga bang. Pas dia si Encek ini nyampe di rumah nih, sekitar jam-jam 11 lah, 11 malam. Itu dia cerita, karena dicerita sama pelaksana sama katek ini nih, kepala teknis ini. Dia bilang gini, gue diceritain sama katek. Ceritain apa? Katanya yang di gudang belakang, yang di deket pohon kelapa tuh sering nongol sosok tinggi gede. Terus sama kepala di bagian yang satunya lagi, kata dia. Yang notice bukan kepala-kepalanya sih, yang notice tuh kayak pekerja-pekerja kuli. Karena kan kuli kan sebelumnya itu kan, yang tadi gue bilang, tadi kan gue baru nyurvei mes tuh. Karena dia belum punya mes, karena sebelumnya dia tidur di gudang. Di gudang yang tadi saya bilang tuh, yang di deket tangki tadi tuh. Mereka notice di situ sering digangguin sama kepala sama sosok tinggi gede itu. Bilang, yang bener lu, nggak mungkin lah. Orang gue sering ke belakang kok ngerokok. Kalau misalnya itu kan, jadi kan di proyek itu ada titik buat ngerokok, ada titik nggak boleh kan, meskipun di kantor. Jadi nggak bisa sembarangan ngerokok, apalagi ada tangki solar gitu. Ternyata pas lagi gue di belakang nih besokannya karena gue udah nggak percaya bang sama Cek nih, gue udah nggak percaya. Nggak mungkin Cek lu, masa iya maksudnya ada orang tinggi gede di belakang gitu kan, terus ada kepala buntung. Ntar gue tendang palanya kalau misalnya ini. Lu gituin. Gue gituin. Itu gue ngomong sama diri sendiri gitu kan, karena saking keselnya sama si Encek ini nih. Ya udah gue ngerokok di belakang. Nah tiba-tiba Mas Ade nongol. Dim, ngapain kamu di sini? Gak apa-apa Mas, enak di sini, adem gitu kan sambil ngerokok tuh. Itu sekitar jam-jam 12 siang lah. Kan di belakang gudang tuh anteng kan, enak, terus ada pohon kelapa kan. Enak banget dah pokoknya situ. Ngerokok bang. Udah jam 12 siang bang, bener ditampakin bang. Mas Ade yang notice duluan. Duh. Jadi kayak apa ya? Kayak kelapa jatuh, kan emang ada pohon kelapa kan. Jatuh, terus dinding. Terus kenapa? Kena dedaunan gitu. Dikiranya tuh kelapa sama Mas Ade. Pas dideketin kepala, yang ngibrit saya berdua. Kepala, dim kepala. Kabur ke depan. Jam 12 siang bang. Lihat saya cerita sama kateknya lagi, disangka gila saya balikan. Karena awalnya saya ngira dia gila kan ya. Karena dapat cerita dari itu dia percaya. Lihat saya giliran saya yang ngalamin, saya disangka gila. Gak mungkin kalau siang hari. Tapi itu saksinya saya sama Mas Ade. Tuh, nah saya kabur tuh kan. Saya ceritain, oh gila lu, gak mungkin lah siang-siang mah. Gue pindah aja deh Mas. Gue udah ngomong sama katek itu. Gue pindah aja deh Mas, gak sanggup gue di sini. Udah tahan-tahanin aja dulu, orang baru berapa minggu kan kata dia. Gak sanggup gue Mas. Nah akhirnya dari situ si katek ini ngomong nih sama Kapro kan. Si Dimas noh, mau pindah. Jangan, nanti bapaknya ngomel-ngomel. Karena emang kan kebetulan bokap juga kerja di perusahaan yang sama kan sama gue. Terus bapaknya ngomel-ngomel kalau dipindahin. Nah mau gimana, orang kita mau, dia maunya pindah kan. Nah si Kapro ini ngomong, di sini tuh kurang serem, lebih serem yang di Sleman sama yang di Cipanas. Karena kebetulan tuh proyek itu tuh bangunnya barengan bang. Jadi satu divisi tuh ada 3 proyek, 3 kapro. Di Sleman, Bendungan juga, terus di tempat gue perairan juga, Batu Bronjong, terus yang satu lagi di Cipanas. Barengan tuh ya. Bendungan itu barengan tuh proyeknya emang. Dari situ gue bilang, udah gue pindah aja lah. Maksudnya yang lebih deket ke Jakarta gitu. Cuman gak dikasih. Padahal pikiran gue tuh gini bang. Kalau gue dapat proyek di Jakarta, gue bisa pulang pergi PP. Naik motor kan, deket gitu dari rumah. Cuman gak dikasih bang. Padahal gue udah gak betah banget di situ kan. Karena gue udah parno lah sama suasananya.
Udah hutan-hutan, terus rawa-rawa, jauh sekalinya kita di lapangan nih, jauh dari permukiman. Udah bener-bener, wah ini kita mati pun nggak ada yang tahu. Oke, udahlah. Nah, besokannya lagi gue kerja kayak biasanya nih bang. Berangkat pagi kan, jam 7. Gue ke kantin, kayak biasa rutinitas gitu, makan dulu, terus langsung ke lapangan kan. Ntar pulang tuh jam 9. Nah, besoknya juga sama, kayak ya nggak ada kejadian lah. Tapi begitu selang 4 hari nih bang, itu ada kejadian aneh lagi bang. Itu sekitar jam 11 malam bang ya. Jadi masih pada melek nih bang. Ada yang main game, ya kan. Terus ada yang main, ya kayak catur gitu, kartu. Cuman si Encek nih notice lagi nih. Dia paling serompal, tapi dia paling ditunjukin gitu bang di wilayah itu. Encek ngomong, kok ada orang nyapu? Kan itu kan di depan rumah mes kita nih bang, itu ada pohon mangga bang. Nah itu banyak tuh, kayak daun-daun jatuh. Terus juga kan, itunya kan pasir bang. Jadi di itu tuh ada pasir-pasirnya banyak. Karena kan dekat laut tuh. Di situ tuh si Encek notice, kayak udah orang nyapu. Karena kejelas banget bang kalau orang nyapu tuh kalau ketemu sama yang namanya pasir sama daun-daunan itu kan berisik banget sapuannya kan gitu kan, apalagi sapu lidi kan, srek. Cek lihat lewat pintu depan, lewat kaca tuh, itu nggak ada orang nyapu bang. Tapi Cek teriak gimana? Astagfirullahaladzim. Masuk ke dalam langsung ngukur pakai inian apa? Selimut. Ditanya lah sama Mas Dian lagi tuh, sama Mas Dian, terus Mas Adi, Mas Rahman. Lu kenapa? Lihat sendiri di depan. Anak-anak pada notice ke depan kan, pada ngeliat nih. Loh, si Mas Dian ini langsung teriak juga. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Jadi tuh ada sosok bang, mukanya tuh hancur. Ya kan, itu notice tuh, tapi sebagian tuh nggak ngeliat. Dan saya pun nggak ngeliat. Jadi sebagian ngeliat, sebagian nggak. Jadi tuh mereka yang ngeliat tuh ngeliat. Cewek, rambutnya panjang sampai ke tanah. Jadi tuh bunyi sapu itu tuh dari rambutnya. Dari rambutnya dia bang, bunyi sapu itu tuh kayak srek. Jadi kayak apa ya, rambut tuh kena pasir sama daun tadi. Kok gue nggak ngeliat? Nah terus si Mas Agung nih, si Om Agung ini juga sama. Gue juga nggak ngeliat. Tapi tuh apaan tuh? Yang ngeliat tuh bingung itu apaan. Kalau dibilang kuntilanak, kayak bukan kuntilanak bang. Kata dia, kuntilanak tuh kayaknya rambutnya nggak sepanjang itu, tuh panjang banget. Makanya mereka yang notice tuh ya bingung gitu bang. Kok ini kok begini gitu kan. Semakin lama kita tinggal di situ semakin horor. Nah akhirnya kan anak-anak ya udahlah kita istighfar. Yang awalnya nggak sholat nih pada sholat. Karena saking takutnya gitu bang. Ya orang kan takut sama Allah bang ya bersolat. Ini takut sama setan bersolat. Oke, mungkin itu hidayahnya kali ya. Ya, iya. Ada hidayahnya bener. Iya. Di balik kejadian itu ada hidayahnya gitu bang. Oke. Besoknya nih bang nih, kan gue ke lapangan lagi nih bang ya, kayak biasa lah jam 7 gitu kan. Jam 7 gue ke kantin terus berangkat ya sekitar jam 9 pagi lah gitu. Itu gue ngecek becin plan bang, sono. Karena di sono tuh nggak ada becin plan. Karena apa ya? Karena di sono tuh ada bandara juga kan yang lagi dibangun. Mungkin di sana ada becin plan, cuman kayaknya kalah kalau kita minta bahan gitu. Misalkan kita butuh coran kekuatan K250, kan pasti kehantem nih, kalah sama yang di bandara ini. Otomatis kita bikin becin plan sendiri bang. Jadi pas di lapangan ini gue ngecek becin plan dulu. Itu gue lah, ini becin plan ternyata lebih horor. Lebih horor lagi bang, karena tuh jaraknya malah lebih parah. Jadi proyek gue tuh ngebikinin jalan baru bang. Jadi dibikin akses baru. Karena kalau kita nggak bikin akses baru, contoh kayak apa ya? Yang abang tau lah PT-PT, terus kayak pabrik. Itu kan ngewajib buat ngebenerin jalan, ngebangun jalan. Karena biar tronton lewat, ini lewat tuh nggak hancur. Jadi nggak nganggu fasilitas umum lah. Itu dibikin jalanan baru. Tapi di tengah-tengah sawah bang. Jadi tuh ujung ke ujung nih itu sawah. Sama kebun inian, kebun apa tebu. Nah dari situ gue liat lah, kok ini lebih serem lagi nih. Ini orang pada tidur di mana? Saya tanya kan, pada tidur di mana? Di sini mas. Kagak takut. Ya takut, sono aja noh. Bangunan sono aja di ituin apa? Dibiarin gitu terbengkalai. Terus saya tanya, emang di sono buat apa awalnya? Lah buat inian monitoring sama buat operator, buat yang namanya kita mesen apa kayak kekuatan itu kan harus masukin split, pasir gitu kan, semen. Jadi kan ya buat cor-coran gitu lah bang. Cuman dia pakai mini mix.
Karena kan di sana masuk hutan. Kalau pakai yang TM gede kan nggak muat. Jadi mau nggak mau pakai TM kecil gitu, mini mix. Yang kekuatannya tuh yang bisa dimasukin sama 2,5 kubik lah. Itu maksimal. 3 kubik maksimal. Kalau lebih dari 3 kubik ya tercecer gitu coranya. Nah, singkat cerita gini bang. Kan yang awal tadi tuh, yang kita tadi nyurvei tuh, gua sama Dean sama si Encek yang nyurvei di belakang ituan tebu. Nah dari Bed Simpang nih bang, kita mutusin buat ke lapangan nih, buat ngecek nih jam-jam satuan lah, jam 1 siang. Itu ngecek lapangan. Nah itu udah dilobang-lobangin tuh bang, tuh tinggal dicor. Tapi yang naasnya gini bang, itu kita baru mau mulai ngecor, jalanan tuh udah dibuat bang. Jalan tuh udah dibuat, cuma bisa-bisanya udah dibuat, udah dikasih polis lain segala macem gitu. Truk tiba-tiba teguling, truk TM tadi. Sedangkan TM kan kalau udah teguling kan agak susah bang buat dinaikin, mau gak mau kan dilepas tuh ininya kan. Kok bisa terguling? Ditanya tuh sama supirnya kan, kok bisa terguling pak? Nah terus langsung kata supirnya, nggak tahu mas, saya juga muter-muter normal kok. Kan ada putaran buat ngeluarin, ada putaran buat ngegiling di dalam aja biar nggak beku di dalam. Karena kalau keras di dalam tuh susah bang, harus dibobok gitu istilahnya. Dari situ orang itu ngomong, saya juga bingung. Cuma yang saya tahu tuh mas, di sebelah kanan tuh ada orang. Jadi dia kan jalur begini bang, tengah-tengah sini kan tebu nih, pohon tebu tadi nih. Dia masuk begini bang. Nah dia ngeliatnya tuh di sini ada orang. Seharusnya kan dia ngancang-ngancang begini, ke kanan dulu baru ke kiri. Mau gak mau dia ke kiri terus. Nah ini yang jeblos nih yang bawah, terus miring. Bannya jeblos. Terus jatuh. Nah setelah saya itu ada orang mas. Lah kan ini anak-anak kan kerja pada ngeliatin bang. Karena kan yang namanya kita mau ngecor, pekerja yang di bawah kan naik, nggak ada yang di bawah. Jadi otomatis pada ngeliat semua tuh yang tragedi truk itu jatuh. Itu nggak ada orang berdiri di situ bang. Kata gue lah, kagak ada orang kita di sini semua. Tapi kita nggak ya, karena kita takut lah gitu bang. Maksudnya kalau kita takut salah ngomong gitu di situ, apalagi tengah-tengah begitu kan, takut salah ngomong, si Encek yang namanya Sompral langsung ngomong, wah setannya nih udah mulai keluar nih. Gua Encek. Terus sama Mas dia bilang, udah diem dulu apa? Diem apa sih mas? Orang bener kita digangguin mulu di sini. Ya elah cek. Udah tuh bang, dari situ kita pulang nih bang, maghrib kan, karena udah shock nih. Itu udah urusan orang lain lah tuh, yang truk itu kan udah ada bagian sendiri. Kita balik ke mes nih bang nih, mau istirahat nih karena udah shock nih sama kejadian itu kan. Dan emang kalau ada tragedi kayak gitu tuh udah urusan K3, bukan urusan kita lagi ya kan. Kita datang nih pulang ke mes. Besoknya nih bang nih, kan seharusnya kan kerja nih kayak biasanya bang. Cuman karena tragedi kemarin nih yang truk miser itu jatuh, otomatis kan tuh pengerjaan kan terhambat. Jadi diliburin semuanya. Meskipun titik lain ada yang berjalan, tapi tuh ada setiap titik tuh masing-masingnya ada gitu bang. Ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita mutusin nih bang nih yang lagi nggak kerja buat mancing. Nah di situ Sincek ngomong, udah mancing malam aja lebih enak. Lu yang bener lu, sini daerah serem-serem semua. Ya jangan nyari yang serem. Tapi tempat spot mancing yang bagus itu adanya biasanya di muara bang. Jadi kayak titik pertemuan antara sungai sama lautan itu nyatu bang. Itu paling banyak ikan tuh kata orang-orang kan. Terus saya bilang begitu, terus kata Encek, udah malam aja lah biar lebih enak, biar lebih nyantai kita. Bisa ngopi-ngopi nyaman kan daripada siang-siang panas kata dia. Udah, kalau kayak gitu setelah lu dah, ayo dah. Nah akhirnya kita tuh seharian tuh di rumah bang, sampai jam 8 malam. Jam 8 malam kita berangkat mancing tuh. Berapa orang tuh berangkat? Itu sekitar ada 4 orang bang. Saya, Encek, Mas Dean, Mas Rahman. Nah kita masuk nih bang nih ke area arah proyek tuh bang. Nah abis dari situ si Encek mainin center. Si Mas Dean udah ngomong, Cek janganlah main center gitu kan. Emang kenapa sih? Keterangan Cek, kasihan kalau misalkan ada yang niat gitu, ada yang kelihatan gitu istilahnya kan. Ya emang apa? Biar kita gerbek kata dia gitu kan. Kata si Encek nih, wah Center apa tuh? center ini bang, center yang buat lalin bang kalau di proyek tuh. Center lalin, jadi kalau kita buka lalinnya tuh kan ada yang hijau, ada yang merah. Jadi kalau kita buka, itu terang banget center tembak. Terus saking nyorotnya tuh kayak kita nyorot ke hutan aja jauh tuh kelihatan bang. Nah dari situ Sincek main sambil ketawa tuh ngeledekin si Dean tuh, karena Dean kan udah takut tuh bang. Nengoklah ke atas,
Tiba-tiba diem. Anak-anak ke jalan nih bang nih. Bertiga nih. Saya, Mas Dian, Mas Rahman. Jalan nih. Ngedulin Encek lah. Encek diem. Kayaknya megang senter dia nih bang ya. Tapi kok bisa-bisanya dia malah diem di tempat. Lah kita kan kegelapan bang. Lah orang dipegang begini doang. Nah ditanya lah tuh Mas Dian. Cek lu kenapa? Diem bang. Kagak apa-apa. Nah pas dicek sama Mas Rahman. Itu kencing bang. Kencing celana maksudnya. Kencing di celana lah. Gue bingung lah ini orang apa. Dipegang tuh. Lu kenapa? Di atas lu no. Gue merinding. Lu di atas lu no. Apaan sih? Kayak kakek. Nah si Dean nih ngeliat. Oh astagfirullahaladzim. Langsung ngumpet nih di belakang si Rahman nih. Saya sama Rahman yang nggak ngeliat ya. Yang nggak istilahnya nggak tahu lah itu apa. Karena kita ngeliat tuh nggak ada apa-apa. Si Dean nih ngomong itu ada pocong di atas. Nah si Encek masih diem bang, ngebeku. Abis ngomong kayak kakek langsung diem, ngebeku. Pokoknya udah diem ya, udah gemeteran gitu, nggak bisa jalan. Nah akhirnya si Dan bilang, itu ada di atas, di deket pohon kelapa gitu, di sela-sela. Saya putusin bang buat ngambil HP. Saya foto kan, nggak mungkin kan. Kalau kata orang-orang mah kan kalau lewat HP kan kelihatan tuh bang. Ya saya inisiatif tuh, saya keluarin HP. Saya ambil nih senter yang dari Encek nih bang nih. Saya ambil nih, saya sorot nih ke pohon itu kan, saya foto-foto. Nggak ada bang, di mata saya juga nggak ada, itu di HP itu nggak ada. Nah setelah itu Encek tuh jatuh nih bang nih. Jatuh terus langsung minta pulang nih. Yang namanya orang udah gemeter kan, akhirnya dibopong sama si Rahman. Karena si Dean juga ketakutan kan, nggak mungkin bopong si Encek. Nah sedangkan saya kan ngituin si Dean. Akhirnya sampai Mas nih bang nih. Itu sekitar jam 1 lah, karena kan emang jarak jauh bang. Yang tadi saya bilang kan harus keluar hutan dulu, baru ketemu jalan raya. Begitu jam 1 sampai rumah, si Dian ini ditanyain sama si Rahman nih. Lu ngeliat apa sih Yan di situ? Pocong man. Pocong apa orang gua nggak ngeliat sama si Dimas. Lu tanya aja tuh ngecek ngeliat apa. Si Dian udah lemes tuh. Si Encek emang kamar mandi tuh kan. Ditemenin sama Agung. Dia minta tolong temenin Agung tuh. Karena kan masih takut kan dia. Apalagi di atas kamar mandi kan nggak ada atapnya tuh bang. Ganti celana, ganti itu segala macem. Balik lagi tuh. Terus ditanya sama si Rahman. Lu ngeliat apaan Cek? Gue ngeliat kayak kakek kata dia. Gimana bentukannya? Ya kakek, terus pakai kayak semacam udeng lah. Cuman di situ dia kayak manggil gua. Cuman gue tahan tuh, kaki gue udah mau jalan tapi gue tahan. Makanya gue diem di tempat. Ya lu tanya dah, si Dian ngeliat apaan? Tadi Dian bilang ngeliat pocong. Enggak, itu kayak kakek kata dia. Tapi gue sama si Dimas nggak ngeliat, kata si Rahman tuh kan. Nah dari situ nih bang nih, gue mikir yang bener nih, masa gue nggak ngeliat sama si Rahman kan? Gue inisiatif bang. Nah akhirnya kan gue cek nih bang, foto-foto tadi tuh, inisiatif gue. Ternyata di salah satu foto ada sosok bang. Sosok apa? Itu putih-putih, gue nggak tahu itu kayak kakek atau pocong, tapi emang bener-bener wujudnya kayak manusia bang. Ntar gue ada dokumentasinya dah, ntar saya kasih bang. Ada tuh fotonya? Ada, masih ada sampai sekarang. Ya. Nah dari situ nih bang nih, kan kita udah ngebahas yang lain-lain nih bang. Cuman kan kita nggak ngebahas batching plan nih bang, ya kan? Karena emang saya jarang nih di batching plan. Akhirnya saya dapat tugas di batching plan. Ini ada semen mau masuk, 2000 sak. Dapat datang dari Jakarta kan, 2000 sak kan. Dapat tronton datang nih, 2000 sak. Kuli-kuli udah pada siap-siap nih buat nurunin kan ke gudang itu. Saya nanya, ini kenapa nggak dibuatin tangga? Udah ada jalan ini mas, jalanan buatan dari tanah gitu bang. Dari jalan ini mas. Lah emang kenapa? Daripada lewat sini kan jauh, mendingan lewat bawah situ. Apa-apa mas, dengan lewat atas sini. Emang apa sih? Orang gak ada yang nempatin juga. Padahal tuh udah dibangun bang, udah bagus. Udah tinggal di apa ya? Kayak ditinggal di aci, dikasih cat udah kelar. Tapi gak ditempatin. Nah dari situ saya dapat kabar tuh katanya, ya kabar seliweran lah. Di situ ada yang tangannya patah sama kakinya. Pokoknya ada orang pekerja gitu security, yang namanya security kan keliling nih bang ya, keliling ngecek barang gitu, ngecek segala macem lah. Itu dia tiba-tiba jatuh bang, jatuh terus kaki sama tangannya patah. Tapi anehnya tuh ya kita sebagai manusia lah bang, cuman jatuh begitu doang nggak mungkin tangan sama kaki patah. Kalau nalar kita bang ya, orang jatuh doang paling kesleo segala macam, patah bang. Jadi tuh apa ya, sendi sini tuh kayak kelepas gitu, kalau di rongsen gitu kelepas kayak bengkok. Nah dari situ saya nggak percaya tuh bang. Saya ngomong terus ada tragedi apa lagi? Sama di sini nih, dia apa di tempat lab.
Kan kalau cor-coran itu contoh misalnya kado 50. Itu kan kita kan mesen nih bang ke Bacin Plank. Itu ada yang namanya konsultan. Konsultan tuh harus tahu nih bang nih, mutunya itu bener apa enggak. Mutu kado 50-nya bener apa enggak. Jadi cara ngeceknya tuh cor-coran kayak taruh di tabung terus direndam. Retak atau enggak gitu kan. Nah di situ katanya di tempat lab itu ada sosok pocong. Cuman emang ya kabar-kabarnya aja kan. Nah setelah beberapa hari nih bang, 5 hari kemudian, akhirnya dibangun lah tuh, niatnya mau ngebangun apa, tangga yang ke arah tadi tuh, operator tadi tuh. Karena ada yang mau nempatin di situ kan. Ada yang mau tidur lah di situ. Ini dari cerita sekian banyak, ada yang masih aja yang berani tidur di situ kan. Ternyata pas lagi ngebangun itu ada yang notice bang. Karena kan itu udah malam nih, jam 9 nih ya kan. Nah itu emang rada gelap nih, lampu emang remang-remang kan deket gudang. Itu di deket tangga tuh kata dia ada kayak yang berdiri. Cuman kalau di mata yang lain tuh emang ada bang yang berdiri. Cuman sekelebatan itu kayak apa ya, plastik cor. Dan kita mikirnya ya emang plastik cor. Cuman sejangka berapa waktu ya? Dari jam 9 gitu berarti jam 11 malaman lah. Itu plastik cor hilang. Yang disangka plastik cor itu. Dan ternyata bener yang dilihat itu ternyata sama orang yang satunya nih yang tadi notice ternyata itu pocong. Beneran pocong bang. Bukan plastik cor. Ternyata yang salah ngeliat tuh kita. Setelah kejadian itu nih bang, selang 6 hari nih, karena kita udah masuk 3 bulan kerja lah, itu batu bronjong tuh udah tertata rapi, udah mulai tahap finishing lah. Jadi kita mau uji coba bang, dari atas nih, dari Bendungan Sermo, kita udah koordinasi, buat buka bendungannya, buat ngetes, dia bakal kekikis nggak tanahnya, maksudnya bronjongan itu kuat apa enggak buat nahan ituan air bah. Nah akhirnya, pas begitu dibuka bang, kita udah ngomong dari awal, udah koordinasi. Jadi orang lapangan tuh udah standby semua, maksudnya udah ditarik ke atas semua. Tapi ada 2 pekerja bang di bawah. 2 pekerja itu kayak seakan-akan tuh kayak entah nggak denger, entah budek, entah dibudekin apa gimana. Kita nggak tahu dah tuh di situ tuh. Tapi kita udah teriak dan mereka pun notice kita, ngeliat kita gitu ibaratnya. Nyuruh dia naik tuh dia ngeliat. Cuma yang satu karena udah di tengah-tengah, susah gitu larinya kan karena kan lumpur bang ya. Nah yang satu tuh udah nyampe di bronjongan emang bang. Cuman air tuh udah gemuruh bang, dari jauh tuh udah bunyi bang. Kan yang namanya air bah itu kan udah ada kayu segala macam lah, lumpur segala macam. Jadi bunyinya tuh kayak gemuruh petir gitu kayak. Jadi dari jauh tuh udah kedengeran. Wah air bah udah mau nyampe nih. Begitu air bah udah mau nyampe bang, itu kan yang paling duluan tuh di situ kalau nggak salah, seinget saya pohon kelapa ya. Itu langsung ngehantem yang di deket bronjong ini bang. Kan ada pekerja tuh tadi udah mau naik. Aduh, ngehantem bang. Dan kepalanya putus bang. Kepalanya jadi kayak astagfirullah. Dari situ udah shock itu, udah bingung dah tuh. Nah begitu udah surut nih langsung disuruh tutup nih yang di atas nih. K3 koordinasi lagi sama yang di atas, tutup. Itu udah ngebah tuh, udah kesono semua tuh, udah air udah keruh semua tuh bang. Ternyata bang, kan yang di tengah nih kan udah nggak ketemu nih, kita udah nggak tahu di mana bang. Karena emang udah bukan urusan kita lah, itu urusan K3 lah, tanggung jawab K3 sama pelaksana. Karena yang koordinasi sama atas tuh mereka kan. Kenapa orang belum naik seutuhnya udah disuruh buka. Nah akhirnya yang di bawah nih mayatnya nggak ketemu sampai sekarang. Yang di tengah-tengah ini nih. Nah tapi yang di bronjongan ini tuh kita udah tahu dia pasti mati. Karena apa? Begitu saluran ditutup, air itu udah ngumpul di muara, kakinya ketinggalan. Kakinya kejepit ini bang, kejepit bronjongan. Ternyata dia tuh mungkin ya kalau dari nalar kita tuh dia udah nyampe atas bang, udah mau ke atas, udah mau lari. Cuman kayaknya kakinya tuh nyangkut di antara selah-selahan batu bronjongan sama kawat bronjongnya. Jadi dia mau usaha gapai ke atas tuh kayak nyangkut dan tiba-tiba kehantem itu. Nah dari situ kita udah pasti yang satu tuh udah pasti udah nggak ada juga yang tengah. Itu jenazah dua-duanya nggak ketemu? Yang satu ketemu kakinya doang. Oh, yang satu lagi? Nggak ketemu sama sekali. Udah bener-bener nggak ketemu. Karena kan kalau yang satu kita ngeliat nih kepalanya tuh bener-bener kebentur sama pohon kelapa tadi tuh bang. Terus dievakuasi atau gimana tuh pencariannya? Akhirnya tim SAR datang nih bang nih. Karena di calling sama K3 nih. Karena emang tugas K3 ya sebagai keselamatan kesehatan kerja kan. Datang nih bang. Bawa boot nih bang. Bawa speed boot gitu istilahnya. Itu air tuh diputerin bang. Jadi kayak diputerin gitu. Dengan dalih tuh biar kalau emang ada mayatnya di bawah kena lumpur itu naik ngambang ke atas. Jadi dia kan lama naik tuh seret.
tapi nggak ketemu bang, entah dia nyangkut di kayu, entah nyangkut di bebatuan yang dari air bah itu, tapi emang nggak ketemu mayatnya sampai sekarang. Jadi tim SAR juga udah nyari selama 3 hari itu nggak nemu, ya udah. Jadi ya mungkin udah wafat, akhirnya dihubungin keluarganya, dikasih tahu ya keluarganya nuduh kita yang namanya proyek bang ya, itu kan kata orang mah kan ada tumbal, ada ini. Mungkin bisa jadi iya, karena kan ini finishing bang ya. Karena biasanya kan tumbal itu adanya di finishing. Cuman saya mikir gini bang, kalau emang bener tumbal, kenapa pas di finishing doang? Seharusnya setahu saya bang, yang namanya di proyek itu bang, emang ada tumbal, tapi tumbal itu biasanya bukan cuma buat mati bang. Tumbal itu kayak kecelakaan biasa. Jadi kayak misalkan kepleset jatuh, terus tangan patah, tapi nggak sampai mati gitu ibaratkan. Tapi kok ini tumbal tapi sampai mati gitu? Karena biasanya tumbal itu tuh kalau yang sampai mati berarti kan udah ada perjanjian gitu biar proyeknya lancar. Tapi kalau tumbal nggak sengaja tuh paling jarang. Ini baru jarang-jarang lah istilah ditemuin. Kecelakaan kerja mungkin. Mungkin kecelakaan kerja lah. Kita nganggapnya ya walau emang umurnya kali ya. Cuman ya setahu saya emang jatuhnya kecelakaan kerja. Karena koordinasi yang di atas sama yang ketiga ini tuh nggak sinkron. Karena belum naik udah disuruh buka bendungannya. Nah akhirnya bang, setelah jangka waktu sebulan lah, berarti 4 bulan lah saya di sana kan. Ada proyek baru nih bang. Akhirnya saya dipindahin ke sana karena saya udah nggak sanggup bang di sana jujur. Itu udah banyak tragedi yang di luar nalar. Apalagi kan sebagai saya nih waktu itu orang awam lah, karena jarang banget bisa ngeliat begituan. Tiba-tiba jadi intens gitu kan. Terus tragedinya juga banyak nih anak-anak yang awalnya sampai bener-bener taubat bang. Dari yang awalnya nggak sholat jadi sholat. Hidayahnya serem. Hidayahnya keren. Ya dari hal yang seharusnya kan hidayah paling bagus mah tragedinya tragedi apa gitu ya. Tragedi gara-gara diganggu setan jadi taubat. Tapi setelah itu sholat lagi tuh mereka. Ya kagak bang, makanya gue lalu sholat cuma di Kulon Progo. Iya orang di sono serem. Saya nanya bang, kencek paling sombral lah. Lu gak jelas cek. Iya. Nah si Incek ini bang dan teman-teman nih setelah proyek itu selesai gitu ya. Pas lu mungkin entah di Jakarta, entah di proyek selanjutnya sempat ketemu lagi sama mereka. Sering bang, saya setelah dari sana nih itu ketemu 3 proyek. 3 proyek dan masih sama mereka juga. Beberapa udah ada yang mental ke divisi lain, sisanya masih ada yang divisi yang sama. Nah si Incek ini dia emang orangnya peka atau emang pas lagi di Kulon Progo aja deh sampai kayak gitu kejadian bisa ngelihat sosok kakek-kakek itu ya? Kalau feeling saya apa pikiran saya yang setahu saya lah, si Incek itu tuh emang bisa bang. Cuman dalam arti kata yang bisa tuh secara nggak sengaja. Jadi ada aja mungkin karena ucapan dia yang sompral kali bang. Jadi kayak bilang kalau misalkan ada orang nih di bawah tiba-tiba atas dibuka mati semua, tiba-tiba bener kan di akhir itu ada yang mati 2 orang itu. Jadi dari segi omongan sompralnya dia tuh bisa jadi kayak kenyataan doa dia sendiri. Serem banget ya sampai 2 tuh ya keseret air bah. Keseret air bah itu bang. Bahkan kan yang satu putus bang kepalanya bang. Itu putus depan mata kita bang. Putus ya. Itu wah itu bener-bener. Itu total proyek itu berapa bulan bang atau berapa tahun itu? Itu sebenarnya proyek itu 8 bulan. Cuman kan 4 bulan nih bang nih. 4 bulan kerja saya dioper bang ke proyek lain karena emang udah nggak sanggup di situ. Nah itu di Kulon Progo sendiri bang, itu sampai selesai itu proyeknya, sampai benar-benar selesai finish gitu ya. Itu berapa bulan bang? Kalau dari masa tender sih 8 bulan bang. 8 bulan. Dan itu selesai. Dan itu emang udah selesai. 8 bulan itu udah selesai. Dan sekarang nih masih berfungsi bang? Masih ada, masih sisa bronjongan tuh masih ada. Cuman sekarang malah dapat tambahan baru lagi bang di dekat Bandara YIA. Jadi dilanjutin lagi proyeknya. Oke mantap ya, proyek terus ya bang ya. Iya. Cair lah pokoknya kalau proyek ya. Enggak juga bang. Enggak juga ya. Capek dong. Jangan gitulah. Jarang kontan. Iya, ATM-nya katanya kenceng lah ya bang. Ini. Kenceng iya, lah kenceng banget gitu. Gokil emang nih. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialamin sama Bang Dimas ini. Ya, namanya pekerjaan ya pasti punya resiko, apalagi kerjaan-kerjaan proyek atau kerjaan kasar ya, bisa dibilang kerja di lapangan ya rentan banget lah dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kerja di kantoran pun bisa terjadi gitu, entah tiba-tiba lagi kerja kita kepleset atau gimana, apalagi yang di lapangan nih kayak proyek atau kuli bangunan dan yang lain-lain lah. Dan teman-teman driver ya intinya selalu baca doa dan selalu ibadah yang penting ya.
kematian kita nggak ada yang tahu ya. Kita persiapin lah dari sekarang. Dan juga nih ada kisah tadi yang cukup menarik gitu. Karena ngelihat setan yang awalnya nggak sholat jadi sholat. Ya alhamdulillah masih ingat gitu sama yang di atas gitu. Dan ya semoga bisa istiqomah ya. Jangan karena ada sesuatu aja gitu. Karena ingat umur cuma sebentaran. Dunia sementara, di akhirat insya Allah forever. Allahu alam ya. Intinya ya tetap semangatlah para pejuang keluarga. Maaf suara agak sedikit pindeng, lagi sedikit meriang syahdu, tapi tetap semangat buat teman-teman di rumah nih. Kita gibah misterinya. Oke? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dimas, makasih banyak Bang Dimas ya. Pengen nanya nih Bang. Iya. Lu kalau bangun bentuk kayak Monas bisa 1 jam Bang? Wah itu malu kejang-kejang Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.